Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat dengan tema keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum memasuki tema ceramah pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bahibbak wa baridak wa tmanna busidak Udamak wa muridak Najaddal hasanin. Bahibbak wa baridak wa tmanna busidak Udamak wa muridak Najaddal hasanin. Baik, memasuki isi dari ceramah kali ini, yaitu tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sebenarnya seperti apa sih bentuk berbakti kepada kedua orang tua itu? Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23 telah ditegaskan yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk tidak beribadah kecuali kepadanya dan senantiasa berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dari sini tuh sudah ditegaskan ya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sudah menganjurkan pada kita untuk berbakti dan memuliakan kedua orang tua. Salah satu contoh dari bentuk berbakti kepada orang tua adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh sahabat Rasulullah. Beliau bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Tidaklah kamu kibaskan pakaianmu hingga orang tuamu terkena debunya." Nah, dari sini tuh udah jelas banget ya teman-teman, bahwasannya kita itu tidak boleh mengibaskan pakaian kita sampai debunya itu terkena orang tua kita. Begitu besar gitu loh, begitu mulianya sekali orang tua kita. Maka dari itu kita sebagai anak harus senantiasa berbakti dan memuliakan orang tua gitu. Oke, dalam hal lain juga kita disunahkan untuk menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan yang diucapkan oleh orang tua. Contohnya, misal kita diperintahkan untuk membeli apa gitu di warung, itu kan kita mau tidak mau harus menaati perintah tersebut. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa bakti kita kepada mereka gitu. Dan dalam hal lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridhonya orang tua dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tabrani dari Syu'aib Al-Imad. Seperti itu. Banyak sekali sih, banyak banget hadis yang memang membahas tentang keutamaan berbakti dan memuliakan orang tua. Ini ada salah satu kisah yang memang kisah dari sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika aku berbakti kepadanya, siapa yang akan aku dahulukan?" Terus Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat ini bertanya untuk kedua kalinya, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." Terus untuk ketiga kalinya sahabat ini bertanya, "Kemudian siapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, yakni ibumu.
Lalu kemudian sahabat ini bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian ayahmu, kerabat terdekat, dan kerabat terdekat lainnya. Nah, mengapa sih di sini hadis di sini itu mengedepankan atau mendahulukan ibu untuk dimuliakan gitu? Karena jasa ibu sendiri untuk kita kan sangat besar sekali ya teman-teman. Bagaimana dari beliau mengandung kita sampai usia 9 bulan, dan itu tuh tidak sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kemudian proses saat melahirkan, proses setelah melahirkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini kita dianjurkan untuk berbakti kepada ibu terlebih dahulu, kemudian ayah dan kerabat terdekat lainnya gitu. Oke, di sini ada salah satu kisah yang mungkin kita sering dengar, kita sering temui lah. Kisah ini berasal dari seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Beliau bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dikisahkan sebagai pemuda yang kurang berada, dari kalangan yang biasa aja, dan kondisi ibunya itu dalam kondisi yang lumpuh gitu. Nah, singkat cerita, Uwais Al-Qarni ini batin gitu loh. Kalau memang ibuku menginginkan sesuatu, maka aku harus mampu untuk mengabulkannya gitu. Terus di kemudian hari ibunya ini meminta atau bertanya kepada Uwais Al-Qarni, nah ibu pengen pergi haji gitu. Nah, dari situ kisahnya dimulai teman-teman, dimana Uwais Al-Qarni itu berpikir gitu loh, bagaimana caranya ya supaya ibu saya bisa nyampai ke Mekah dan bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, sebagai seorang anak tentu kan kita harus menuruti lah apapun yang memang menjadi keinginan dari orang tua kita, apalagi di dalam atau di kondisi tersebut itu tinggal tersisa satu orang tua atau hanya tersisa ibunya saja gitu. Maka dengan senang hati dan dengan rasa yang penuh bakti, kemudian Uwais Al-Qarni itu mempunyai ide. Idenya itu beliau membeli seekor anak sapi atau kerbau, kemudian anak sapi tersebut digendong nih, naik turun gunung, kemudian setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun fisiknya kuat, baru deh setelah itu ibunya digendong lah dari tempat asal mereka menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji seperti itu. Nah, di sana ibunya digendong untuk melaksanakan prosesi haji sampai selesai, sudah seperti itu. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari kisah ini adalah Uwais ini sangat luar biasa gitu sebagai seorang anak, di tengah keterbatasan, di tengah kesulitan yang sedang mereka alami. Uwais Al-Qarni sebagai anak ini sangat berbakti sekali pada orang tuanya. Dan semoga kisah dari sahabat Uwais Al-Qarni ini dapat kita jadikan motivasi agar lebih berbakti dan lebih memuliakan kedua orang tua kita gitu. Kemudian gimana kalau orang tuanya sudah meninggal gitu? Bagaimana cara berbaktinya? Nah, dalam hadis riwayat Muslim itu disebutkan, tidaklah seorang anak berbakti kepada orang tuanya setelah meninggal itu berziarah ke makam orang tuanya. Jadi buat kita atau buat siapapun yang memang mohon maaf sudah tidak memiliki orang tua dan orang tuanya telah tiada, kita dianjurkan untuk tetap berbakti pada orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan, dengan cara berziarah ke makam mereka sebagai tanda atau sebagai rasa bakti kita terhadap mereka gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah mendengar ceramah ini, rasa bakti dan rasa ingin memuliakan orang tua kita terus bertambah dan terus meningkat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.